Selamat pagi anak-anak. Semoga seluruhnya kalian sehat selalu. Pada pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-8. Untuk itu, sebagaimana biasanya, kita tetap memakai buku matematika kelas 7 Kemendikbud. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah anak-anak semua, materi kita hari ini adalah mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, coba kamu buka buku paket kita, yaitu halaman 81. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Secara umum, bilangan berpangkat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, di mana A dan B anggota bilangan bulat. A disebut bilangan basis. Coba kamu perhatikan. A disebut bilangan basis atau bilangan pokok. B disebut eksponen atau pangkat. Jadi, dari lambang A pangkat B, kamu langsung mengenal atau langsung mengingat bahwa A adalah bilangan pokok atau basis, B adalah pangkat atau yang disebut eksponen. Sekarang kita perhatikan tabel. Sini ada bilangan, lalu bilangan pangkat, keterangan. Sekarang bilangan ini mau kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Contoh, yaitu A 8. Kita ubah ke dalam bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Keterangan artinya kalikanlah bilangan basis sebanyak pangkatnya, yaitu basisnya 2, kita kalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, karena pangkatnya 3. Sekarang untuk nomor B, yaitu negatif 8. Negatif 8 kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, yaitu negatif 2 pangkat 3. Bilangan basisnya atau bilangan pokok yaitu negatif 2. Eksponennya atau pangkatnya yaitu 3. Kita kalikanlah bilangan basis sebanyak pangkatnya. Maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya yaitu bilangan negatif 8. Sekarang C, yaitu 10.000. 10.000 kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 1 dikali 10 pangkat 4. Kita kalikan
1 kali, ya. 1 kali dia. Nih, 1 kali 10 pangkat 4. Bilangan basis 10 kita kalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nih, jadi 1 kali 10 pangkat 4. Artinya inilah, bilangan basis 10 itu kita kalikan sebanyak pangkatnya 4 kali. Sekarang nomor D, 15.000. Berarti 15 kali 1000, yaitu 15 kali 1000, 10 pangkat 3. Di sini keterangannya 15 kali. Bilangan basisnya 10, kita kalikan sebanyak pangkatnya 3 kali. Maka 15.000 kita rubah dalam bentuk pangkat, yaitu 15 kali 10 pangkat 3. Nomor E, negatif 700.000. Yaitu di sini negatif 7 dikali 100.000. 100.000 yaitu 10 pangkat 5. Sehingga negatif 7 kali bilangan basis 10 kita kalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 5 kali. Sehingga negatif 700.000 kita rubah ke dalam bilangan pangkat menjadi negatif 7 dikali 10 pangkat 5. Anak-anak, untuk penerapan tabel yang baru saya terangkan, kamu harus mengerjakan tugas, yaitu ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat, yaitu A81. Nanti kamu rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. B, negatif 343. C, 3.000. D, 21.000. E, negatif 1.700. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu contoh kedua. Tentukan hasil dari A, 5 pangkat 3. Tadi sudah Ibu terangkan arti daripada 5 pangkat 3, yaitu mengalihkan bilangan basis sebanyak pangkatnya. Sekarang kita perhatikan bilangan basis atau bilangan pokok, yaitu 5, pangkatnya 3. Berarti bilangan basisnya 5, kita kalikan sebanyak pangkatnya. Maka 5 kali 5, 25, kali 5, hasilnya 125. Sekarang nomor B, negatif 5 pangkat 5. Basisnya yaitu negatif 5. Kita kalikan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 5, 5 kali kita kalikan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali kita kalikan. Barulah kita bisa mencari hasilnya. Negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya positif 25. Kali negatif 5. Hasilnya negatif 125. Negatif 125 dikali negatif 5. Ayo, negatif 125 dikali negatif 5. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10. Tambah 2, 12. Simpan 1.
5 kali 1 5, tambah 1 6. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sampai di sini tadi 625 kali negatif 5. Kita kalikan sekali lagi. Positif 625 dikali negatif 5. 5 kali 5, ayo 25. 5 kali 2 10 tambah 2 12, simpan 1. 5 kali 6 30 tambah 1 31. Negatif kali positif hasilnya negatif. Maka negatif 5 pangkat 5 hasilnya negatif 3125. Contoh C, negatif 2 pangkat 3, yaitu kita kalikan bilangan basisnya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sampai 3 kali sebanyak pangkatnya. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Dari contoh B dan C dapatlah kita simpulkan. Ini bisa kita tarik kesimpulan. Perhatikan di papan tulis. Kesimpulan. Setiap bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Kesimpulan, setiap bilangan jika, saya ulangi, setiap bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Sekarang kita lanjut nomor D. Negatif 4 pangkat 6. Ayo kita kalikan bilangan basisnya sebanyak pangkatnya. Negatif 4 kali 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 negatif 4 sebanyak pangkatnya. Kita kalikan. Negatif 4 kali negatif 4 positif 16. Positif 16 dikali negatif 4 negatif 64. Negatif 64 kita kali. Yuk, negatif 64 kita kali. Mari. Negatif 64 dikali negatif 4. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 6 24 tambah 1 25. Negatif kali negatif positif. Maka hasilnya 256. Positif 256 kali negatif 4 lagi. Kali negatif 4. Ayo kita kalikan. 4 kali 6 42. 4 kali 5 20 tambah 2 22, simpan 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Negatif kali positif yaitu negatif. Maka sampai di sini perkaliannya negatif 10
1024. Kali negatif lagi. Kali negatif 4. Kita kalikan negatif 4 sekali lagi. Ayo, 4 kali 4, 16. Ini 1. 8 tambah 1, 9. 4 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. Negatif kali negatif, positif. Hasilnya 4096. 4096. Maka hasil dari negatif 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Sekarang kita lanjut, yaitu nomor E, negatif 10 pangkat 4. Yaitu bilangan basis negatif 10 kita kalikan sebanyak 4 kali. Negatif 10 dikali negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10. Ayo kita cari hasilnya. Negatif 10 kali negatif 10 positif 100. Positif 100 dikali negatif 10 negatif 1000. Negatif 1000 dikali negatif 10 hasilnya 10.000. Positif 10.000. Dari contoh D dan E dapatlah kita simpulkan setiap bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya tetap bilangan positif. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu contoh F. Negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 4. Ayo sama-sama kita kalikan bilangan basis sebanyak pangkatnya. Yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Itu adalah negatif 2 pangkat 3. Lalu kita kalikan. Kali negatif 2 pangkat 4. Yaitu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sehingga di sini kita lihat negatif 2 pangkat 3. Hasilnya yaitu negatif 8 kali negatif 2 pangkat 4. Hasilnya yaitu 16. Maka negatif 8 dikali 16. Ayo kita kalikan. Negatif 8 dikali positif 16. 8 kali 6 48. 8 kali 1 8 tambah 4 12. Negatif kali positif negatif. Maka hasilnya di sini sama dengan negatif 128. Sekarang kita hitung. Contoh G, langsung negatif 2 pangkat 7. Ayo langsung kita kalikan bilangan basisnya sebanyak pangkatnya, yaitu negatif 2 sampai 7 kali kita kalikan. Kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sampai 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Ayo kita kalikan. Negatif 2 kali negatif 2 positif 8 kali negatif 2 negatif 16
kali negatif 2 positif 32 dikali negatif 2 hasilnya negatif 64 dikali negatif 2 hasilnya negatif 128. Sehingga dari contoh F dan G dapatlah kita simpulkan negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 pangkat 7. Yang harus kamu perhatikan anak-anak, karena pelajaran ini nanti akan berlanjut di kelas 3. Sekarang kita tulis kesimpulan. Kesimpulan. Setiap bilangan dengan basis yang sama jika dikalikan maka pangkat harus dijumlahkan. Jadi ada 3 yang harus kamu ingat dari kesimpulan yang sudah saya terangkan tadi. Yaitu yang pertama, setiap bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya tetap negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya tetap positif. Yang ketiga, setiap bilangan dengan basis yang sama jika dikalikan maka pangkat harus dijumlahkan. Jadi nanti pelajaran ini berlanjut di kelas 3 yaitu dengan perkalian variabel. Sehingga dalam perkalian variabel nantinya kamu dapat mengerjakannya dengan mengingat kesimpulan yang sudah saya terangkan. Sekarang kita lanjutkan yaitu tugas yang kedua. Tentukan hasil dari A. Negatif 3 pangkat 3 B. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 C. Negatif 2 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 2. Lanjutnya, tentukanlah bilangan berikut ini positif atau negatif. Untuk soal ini, kamu hanya menentukan hasilnya positif atau negatif, bukan menghitung. Sekarang contoh 1. 90 pangkat 88 2. Negatif 13 pangkat 40 ketiga 7 pangkat 31 keempat negatif 20 pangkat 88 dikali negatif 17 pangkat 9. Untuk soal terakhir ini kamu kerjakan dengan mengingat kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua yang sudah saya berikan pada kamu. Sekarang anak-anak kita lanjut yaitu contoh ketiga. Menentukan bilangan berpangkat genap atau ganjil. Contoh pertama yaitu 3 pangkat 2. Kita kalikan yaitu 3 kali 3 sama dengan 9.
Kita kalikan bilangan basisnya sebanyak pangkatnya. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa setiap bilangan ganjil berpangkat genap hasilnya tetap ganjil. Itu yang nomor 1 ya. Jadi setiap kamu melihat bilangan ganjil, jika dipangkatkan dia dengan bilangan genap, tetap hasilnya adalah bilangan ganjil. Contoh kedua, 3 pangkat 3, yaitu kita kalikan bilangan basisnya sebanyak pangkatnya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Contoh 3, 5 pangkat 3, yaitu 5 kali 5 kali 5, sama dengan 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Dari contoh 2 dan 3, bisa kita ambil kesimpulan setiap bilangan ganjil berpangkat ganjil hasilnya tetap bilangan ganjil. Jadi sudah ada 2 kesimpulan yang kita tulis. Itu harus diingat. Yaitu yang pertama tadi, setiap bilangan ganjil berpangkat genap, hasilnya tetap bilangan ganjil. Yang kedua, setiap bilangan ganjil berpangkat ganjil, hasilnya tetap bilangan ganjil. Lalu kita lihat contoh yang keempat, yaitu 2 pangkat 3. Ayo, kita kalikan bilangan basisnya sebanyak pangkatnya. 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali, hasilnya 8. Kita lihat contoh nomor 5, 6 pangkat 2, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Sekarang kita lihat contoh ke-6, 7 pangkat 6, yaitu 7 kali 7 kali 7 sebanyak pangkatnya, kali lagi 7 sampai 6 kali. Hasilnya sama dengan 117.649. Dari sini bisa kita simpulkan untuk contoh keempat, setiap bilangan genap, setiap bilangan genap berpangkat ganjil, maka hasilnya tetap genap. Maka hasilnya tetap bilangan genap, itu maksudnya ya. Kita lihat contoh kelima, setiap bilangan genap jika dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya juga tetap bilangan genap. Jadi di sini setiap bilangan genap berpangkat genap,
maka hasilnya tetap bilangan genap. Itu bisa kamu lihat pada contoh-contoh yang lainnya nanti. Jadi dari contoh 3 ada 4 kesimpulan yang harus kamu ingat, supaya bisa kamu terapkan nanti di dalam tugas yang ketiga, yaitu harus diingat setiap bilangan ganjil berpangkat genap maka hasilnya bilangan ganjil. Setiap bilangan ganjil berpangkat ganjil maka hasilnya tetap bilangan ganjil. Yang ketiga, setiap bilangan genap berpangkat ganjil maka hasilnya adalah bilangan genap. Lalu yang keempat, setiap bilangan genap berpangkat genap maka hasilnya tetap bilangan genap. Kesimpulan-kesimpulan ini harus kamu terapkan di dalam tugas yang ketiga. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu tugas yang ketiga. Setelah saya terangkan tadi contoh 3, maka ada tugasnya, penerapannya, yaitu tentukan bilangan berpangkat ini genap atau ganjil. Jadi kamu hanya menentukan genap atau ganjil, itu saja. 1. 13 pangkat 40. Kedua, 8 pangkat 31. Ketiga, 90 pangkat 88. Keempat, negatif 11 pangkat 66. Kelima, negatif 26 pangkat 99. Untuk semua tugas-tugasnya kamu kerjakan di dalam selembar kertas double folio. Tulis nama, tetap kamu tulis nama, kelas dan tanggal. Kerjakan dengan rapi dan benar. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat mengerjakannya, karena semua yang rajin, rapi mengerjakannya mendapat nilai yang baik. Capai cita-cita dengan semangat.